Selamat datang di Pojok Santai. Sebelum Anda mendengarkan audiobook ini, kami menginformasikan bahwa channel ini adalah review audio dari buku yang ada di Indonesia. Untuk membaca keseluruhan buku ini, kami menyarankan membeli buku aslinya di toko buku kesayangan Anda, baik offline maupun online. Keberadaan channel ini dimaksudkan untuk membantu Anda mendapatkan pengetahuan dari buku-buku kesayangan Anda. Jangan lupa untuk subscribe, like, dan komen. Selamat datang di Pojok Santai, channel khusus yang membahas komik dan novel dengan cara asik. Di video sebelumnya, Wiro Sableng mendapat pertanyaan aneh dari Tua Gila. Gerangan, pertanyaan apa yang ditanyakan kepada Wiro Sableng? Yuk temukan jawabannya di video kali ini. Wiro terkesiap dan merenung. Pertanyaan aneh yang suka dijawab kata hati pendekar ini ditatap ya wajah angker orang tua itu. Kalau kau tak bisa menjawab, kau akan kubunuh. Tua Gila menyeringai. Dia lalu menunjuk ke atas pohon kelapa dan berkata, "Aku akan jatuhkan sebuah kelapa. Sebelum buah itu mencapai tanah, kau mesti sudah bisa menjawab pertanyaanku tadi." Tua Gila memukul ke atas. Dus! Wiro kerutkan kening. Terdengar suara berkresekan dan sebuah kelapa lepas dari tangkainya lalu melayang turun dengan cepat. Tuing! Boom! Buah kelapa jatuh dan pecah di atas tanah. Tua Gila menghela napas panjang dan tertawa rawan. "Jiwamu, ku ampuni orang gila," katanya. "Jawabanmu memang betul." Kemudian dari balik pakaian putihnya, Tua Gila mengeluarkan sebuah benda dan diancungkannya di hadapan Wiro. "Benda ini kutemui di dalam saku pakaianmu yang dibuat pengikat anak laki-laki yang kau tolong itu. Dari mana kau dapatkan benda ini?" Ketika diperhatikan, ternyata benda itu adalah potongan kulit harimau yang tempo hari ditemuin Wiro di Gua Belerang, di mana Kiai Bangkalan menemui ajalnya dibunuh. Saat itu, terbersit di hati Wiro untuk meminta beberapa keterangan kepada Tua Gila. Maka dia pun menuturkan riwayat Kiai Bangkalan sampai peristiwa terbunuhnya orang tua itu. "Jadi, perjalananmu itu adalah untuk mencari buku 1000 macam pengobatan?" Wiro mengangguk. "Kalau kau berhasil menemuinya, apakah buku itu akan kau ambil sebagai milikmu? Berarti kau maling besar, karena Kiai Bangkalan tak pernah mengatakan bahwa buku itu akan diwariskannya kepadamu." "Aku tidak mengatakan hendak mengambil atau memiliki buku itu, tapi aku merasa punya kewajiban untuk mencarinya dan merampasnya kembali dari manusia yang telah mencuri buku itu." Kau tak punya hak melakukan itu, orang gila. Kau bukan muridnya Kiai Bangkalan. Ya, sekalipun demikian, buku itu tidak layak berada di tangan orang yang bukan pemiliknya. Lalu, kalau sudah kau temui, kau mau bikin apa dengan buku itu?" "Aku akan pelajari isinya." Berarti kau mencuri ilmu kepandaian orang lain?" potong Tua Gila. "Mana mungkin. Kiai Bangkalan pernah mengatakan bahwa dia akan mengajarkan ilmu pengobatan padaku. Kini dia sudah tiada, dan kalau aku mempelajari ilmu pengobatan itu dari bukunya, bukan berarti aku mencuri kepandaian orang lain." Tua Gila tertawa. "Hehehe, apapun alasannya, mempelajari ilmu orang lain dari buku tulisannya tanpa izin orang itu sama saja dengan mencuri. Kiai Bangkalan berkata akan memberikan pelajaran ilmu pengobatan padamu langsung dari dia sendiri, bukan dari bukunya. Jangan mengada-ngada, orang gila." Wiro Sableng menjadi penasaran sekali. Dalam pada itu,
Tua Gila berkata lagi, "Karenanya, kau tak usah teruskan perjalanan mencari buku itu. Pulang saja. Kau akan sia-sia mengerjakan apa-apa yang bukan jadi hakmu." "Apakah menjadi hakmu melarang aku?" tukas Wiro. Tua Gila usut-usut janggutnya yang putih dan panjang. "Perjalananku semata-mata bukan cuma untuk mencari buku itu, tapi juga sekaligus mencari manusia yang telah membunuh Kyai Bangkalan. Kau bukan muridnya, kau tak berhak menuntut balas. Kau dengar orang gila? Tapi aku berhutang budi yang besar padanya. Hutang budi itu tak akan lunas sebelum aku berhasil membekuk si pencuri dan si pembunuh." "Kau mau membunuh orang yang telah membunuh Kyai Bangkalan?" ejek Tua Gila. "Kalau keadaan memaksa," saut Wiro. Tapi di hatinya dia yakin bahwa dia kelak betul-betul akan membunuh manusia itu. "Dasar gila, apa kau kira nyawa orang lain itu milikmu hingga kau bisa main bunuh seenaknya?" Wiro sunggikan senyum sinis dan menjawab, "Tadi kau pun berniat membunuhku. Apa nyawaku milikmu?" Tua Gila tertegun, lalu tertawa terbahak-bahak. "Kau meskipun gila, nyatanya pintar bicara. Sekarang kau kembalilah masuk ke dalam pondok. Lama-lama aku jadi muak melihat tampangmu." Wiro menggerendeng. Benar-benar ya orang tua. Tua Gila gerakan tangan kanannya, dan hebat sekali satu aliran angin aneh menjalar di benang yang mengikat lengan Wiro, terus memukul tubuhnya dengan hebat. Laksana sebuah bola yang diikat dan dilemparkan, tubuh pendekar 212 mencelat masuk ke dalam pondok. Tuing! Dari Tua Gila, Wiro berusaha mendapat keterangan di mana letaknya Bukit Tambun Tulang. Dulu, sewaktu berangkat meninggalkan Pulau Jawa, dari seorang pelaut dia mendapat tahu bahwa Tambun Tulang adalah nama sebuah bukit yang terletak di Pulau Andalas. Namun Tua Gila mengejeknya, malah mendamprat dan memaki-makinya. Orang gila, bagusnya kau tak usah pergi ke situ. Kalaupun kau berhasil sampai ke sana, kau cuma datang mengantar nyawa. Setiap bahaya maut adalah tantangan hidup yang harus kita hadapi," kata Wiro pula. Tua Gila tertawa sinis. "Jangan bicara sombong orang gila. Apa kau tahu artinya tambun tulang? Kalau aku kasih tahu, baru bulu kudukmu merinding. Kalau tidak pingsan, pasti kau terkencing-kencing karena ketakutan. Kalau aku begitu pengecutnya, masakan aku berani ambil keputusan untuk mengadakan perjalanan? Ya, nyalimu memang besar orang gila. Tapi percuma saja keberanian yang luar biasa kalau kau tidak punya ilmu yang diandalkan." Wiro Sableng tertawa. Untuk kesekian kalinya, meskipun Tua Gila marah-marah dan mendampratnya, namun Wiro mengucapkan terima kasih kepada orang tua aneh wajah angker itu dan minta diri. "Apa? Kau mau pergi? Tidak bisa. Kau tetap berada di pulau ini sampai kau ada kemampuan untuk membuat urusan di Tambun Tulang." Dua hal ini membuat Wiro Sableng terkejut. Yang pertama, ucapan Tua Gila yang mengatakan bahwa dia tak boleh meninggalkan pulau itu. Selama berhari-hari bersama si orang tua aneh, baru hari itu dia tahu kalau dia berada di sebuah pulau. Pantas saja seringkali didengarnya suara menderu seperti ombak sedang angin keras sekali. Hal kedua yang mengejutkan pendekar 212 ialah bahwa dia mesti tinggal di pulau itu sampai dia ada kemampuan untuk ini. Berarti bahwa si Tua Gila, si orang aneh bertampang angker itu, hendak memberinya pelajaran ilmu silat. Melihat sikap dan ucapan-ucapan, agaknya Tua Gila mengetahui banyak hal tentang Tambun Tulang. Tengah pendekar 212 Wiro Sableng berpikir-pikir begitu rupa, tiba-tiba Tua Gila membentaknya. "Coba perlihatkan beberapa jurus ilmu silatmu yang kau anggap paling hebat." "Apa maksudmu sebenarnya orang tua?" tanya Wiro Sableng dengan hati meragu.
Tak usah banyak tanya, lekas perlihatkan, bentak tua gila. Wiro Sableng yang saat itu sudah sembuh dan berada dalam keadaan normal seperti sedia kala, segera maklum bahwa orang tua aneh itu mempunyai maksud tertentu terhadapnya. Maka dia segera mainkan beberapa jurus ilmu silat tangan kosong yang dipelajarinya dari Eyang Sinto Gendeng. Mula-mula dikeluarkannya jurus yang dinamakan Segulung Ombak Menerpa Karang. Menyusul, ular naga menggelung bukit. Lalu Wiro balikan badan dan lancarkan jurus di balik gunung memukul halilintar. Dan yang keempat kalinya, jurus yang dinamai membuka jendela memanah rembulan. Semua gerakan itu dilakukannya dengan cepat, hingga dalam sesaat saja dia sudah menyelesaikannya. Tua gila tertawa gelak-gelak. Sambil batuk-batuk, kemudian dia berkata, "Coba kau ulangi lagi keempat jurus itu." Lalu dia mematahkan sebatang ranting dan berdiri 4 langkah di hadapan Wiro Sableng. Apa yang akan dilakukan si tua gila kepada Wiro Sableng alias pendekar Kapak Maut Naga Geni 212? Temukan jawabannya di video selanjutnya hanya di channel Pojok Santai. Segera subscribe dan tekan tombol lonceng untuk mendapat notifikasi video terbaru dari kami. Terima kasih dan sampai bertemu kembali.